Halo semua, selamat datang kembali di Buka Data. Bersama aku Yoga di sini, dan aku sangat senang kalian bisa bergabung bersama kami hari ini untuk petualangan game yang seru. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan membunyikan ikon lonceng agar kalian tidak melewatkan konten game epic kami. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Baiklah, dalam game ini kita akan membahas Game Unbound, sebuah game open world survival shooter. Game ini tuh sebenarnya udah lama banget aku tunggu ya. Dari zaman main Live After dulu sampai bertahun-tahun beta test. Beta testnya tuh bisa dibilang beta test menahun ya, karena lama banget lah, lupa berapa tahun gitu, nggak kelar-kelar. Sampai akhirnya resmi rilis. Sebenarnya aku tuh mau buat walkthrough ini tuh dari akun waktu masih beta test ya di server global. Cuman berhubung filenya hilang, ya sudahlah ya. Kita mulai upload dari akun saya saat ini aja. Sekarang nih, aku tuh sudah level 55, dimana ya beginilah ya statnya sekarang. Masih acak-acakan, masih nyoba ini dan itu, belum ketemu juga kayak gimana-gimananya. By the way, dulu aku main Live After tuh di 2 server. Pertama di Charlestown, terus pensi, main lagi di server Milestone, akhirnya pensi lagi juga karena ya Thread City-nya udah mulai acak-acakan lah. Udah mulai tidak menyenangkan ketika Thread City acak-acakan. Jadi game ini tuh sebenarnya ya hampir sama dengan Live After ya, sama-sama game survival yang lawan zombie, tapi ya masing-masing ada plus minusnya lah. Kalau di sini tuh ya sama, ada PvE-nya ada, PvP-nya juga ada. Tapi kalau untuk di game ini, aku sih ngerasanya lebih banyak event-event PvP-nya ya, player versus playernya dibanding environment-nya ya. Karena kalau kita lihat misi-misinya nih, kalau kita lihat misi-misinya tuh lebih banyak event-event ininya apa? Player versus playernya. Oh ya, aku nih sekarang lagi join di camp Indo Cafe ya, di server Raven Shelter. Campnya namanya Indo Cafe. Untuk kalian yang mau gabung di sini, main-main bareng ya ayolah. Ya seru-seru lah, orang-orangnya nggak pada ribet intinya. Sebelumnya ketika versi Indonesianya rilis nih, aku sempat gabung di server di camp apa ya dulu awalnya, lupa deh. Waktu di global tuh aku gabung Indo Cafe juga. Terus pas pindah ke server Indonesia, aku gabung camp apa gitu lupa. Intinya nyari yang orang Indonesia semua lah, karena ya belajar dari pengalaman kan capek ya, kalau harus banyak translate bahasa untuk main game tuh ya lumayan capek lah. Makanya carinya camp Indonesia gitu kan. Kebetulan masuk di
Camp apa ya, lupa. Awalnya pokoknya bukan di Indocafe lah. Karena awalnya nyari-nyari camp Indocafe ini nggak nemu. Nemunya camp Indonesia yang lain, gabunglah di sana, tapi ya nggak nggak tahan, bukan nggak tahan ya, nggak serk aja gitu. Akhirnya keluar lagi dan nyari-nyari, oh ternyata Indocafe buka juga di sini. Kalau ditanya kenapa ya, karena untuk game-game survival kayak gini tuh kan biasanya selalu ada yang apa ya, camp-camp yang kompetitif dan camp-camp yang santai gitu. Nah kebetulan Indocafe ini termasuk camp yang santai ya, yang nggak terlalu banyak membebani player harus gimana-gimana, karena ya tujuannya kita main bareng, berkembang bareng gitu aja. Kalau di camp sebelumnya, waduh kok agak repot ya. Kalau ya menurutku sih capek aja kalau main game untuk berambisi gimana-gimana tuh capek aja, karena prinsipku main game tuh untuk have fun, bukan buat nambah-nambah beban gitu. Kalau mau nambah-nambah beban ya enggak lah, terlalu capek aja kalau menurutku ya. Tapi ya masing-masing orang kan punya punya tujuan dan karakter mainnya masing-masing. Kalau aku sih dari dulu, dari Life After pun lebih sukanya PvE bukan PvP. Jadi nggak segitu ngoyoknya juga untuk ngejar-ngejar uh, stat ini dan itu, enggak lah. Sebenarnya game ini tuh ya nggak jauh beda dengan Life After, sama bener-bener ya beda-beda tipis lah. Cuman ya itu tadi ya, kalau menurutku ini kebanyakannya eventnya justru buat PvP, player versus player, dibanding PvE-nya. Kalau PvE-nya sendiri justru malah terkesan apa ya, ngebosenin dalam arti kata gini. Kalau Stronghold dulu pun kan area operation di Left After tuh sama, Stronghold juga kan namanya kalau aku nggak salah. Nah di sini tuh Strongholdnya ini tuh yang masuk di misi daily-nya tuh, kalau menurutku tuh apa ya, terlalu singkat untuk sebuah misi Stronghold tuh, jadi terlalu simpel aja gitu. Kalau dibilang seru gitu, enggak juga, biasa aja, justru terkesan membosankan karena mau level berapapun kalian, Stronghold-nya itu juga isinya, cuman ngebedain si zombie musuh di dalamnya. Jadi kayak kalau di Life After kayak main di mana? Kayak main di Levin City kali ya. Itu kan zombinya ngikutin level kita tuh. Bukan area operation ya, tapi misalkan kita jalan ke Levin City itu kan zombinya ngikutin level kita. Iya, semakin kita tinggi, zombinya juga levelnya semakin tinggi juga kan. Nah, ini pun juga sama gitu, Stronghold-nya tuh. Jadi, kalian misalkan masuk ke ini nih, Silent Logging Camp. Iya, dari level paling rendah sampai level paling tinggi segitu-gitu juga gitu loh, musuhnya isinya cuman segitu. Terus bosnya ya gitu-gitu juga, cuman yang ngebedain adalah levelnya aja, level si zombinya. Yang menurutku kurang menarik adalah karena durasinya terlalu pendek. Untuk Stronghold ini tuh terlalu pendek ya. Termasuk Lost City pun juga menurutku terlalu pendek, terlalu simple. Kalau weekly-nya lumayan agak seru, agak panjang gitu. Misi-misi weekly di sini. Tapi kalau untuk daily-nya ya so-so aja. Gitu-gitu aja. Paling dari weapon ya. Weaponry sistemnya kayak di sini kan, kalau di Life After tuh selain Dura, ada juga yang namanya Sturdiness kan. Sturdiness ini mempengaruhi solidity. Sementara kalau di sini itu nggak ada solidity-nya. Jadi yang ada tuh cuman duranya aja, daya tahannya aja, durability-nya aja. Kayak ini kan 458 per 500 gitu. Sturdiness-nya itu nggak ada. Nah kalau di sini misalkan duranya udah habis sampai 0, terus mau kita repair ya udah balik lagi 100% tanpa ada pembatasan solidity-nya. Sementara kalau di Life After itu kan semakin kecil sturdiness-nya, ketika kita repair tuh solidity-nya kan berkurang kan. Yang tadinya 100% misalkan ketika di repair sekarang jadi 80%, terus nanti di repair lagi jadi 60%, bla bla bla, sampai akhirnya tidak bisa di repair lagi gitu.
Nah, kalau di sini tuh mau di repair beratus-ratus kali kayaknya bisa-bisa aja ya. Cuman ya, apa ya? Bedanya mungkin kalau di Life After tuh kan kalau kita tidur bawa senjata tuh kan bisa nge-repair dura kan, nambahin lagi dura. Kalau di sini enggak. Jadi setiap hari kita ya harus repair senjatanya, di repair di sini. Setiap hari tuh harus di repair gitu. Jadi nggak bisa duranya nggak nambah sendiri dengan dibawa tidur. Ya masuk akal sih, kalau real life juga begitu. Cuman ya plus minus lah. Pasti ada yang suka, ada yang juga yang nggak suka dengan cara seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh ini, kalau di sini tuh tiap hari kita harus ngurus cara tuh bener-bener ya. Kayak misalkan ini nih, metabolisme tubuhnya kayak gimana, kesehatannya kayak gimana, bisa terlalu gemuk, bisa terlalu kurus, bisa sakit perut. Karena setiap hari itu kita punya tugas untuk mandi, nyuci baju, buang air, olahraga, itu daily rutin gitu loh. Setiap hari tuh harus ngalamin itu, harus ngejalanin itulah. Kalau dari sisi grafis, game ini tuh cuma ya lumayan bagus ya, cukup bagus lah. Kalau sisi grafisnya ya, cuman eh, bukan resikonya apa? Akhirnya kendalanya adalah ketika device kalian tidak cukup mendukung, ya sering frame drop. Kalau kita lagi ada event-event yang multiplayer ngumpul di situ, ya sering banget lah frame drop. Jadi agak keteteran, makanya solusinya paling kalau aku sih turunin aja semua grafiknya. Grafik di sini diturunin semua, biar nggak berat-berat amat. Segini aja masih frame drop di aku. Segini aja kadang masih keteteran lah, masih kalau pas lagi jalanin area operation atau ada event-event yang semua anggota camp atau bahkan mungkin multi camp kayak eliminasi elit atau apapun itu ya agak-agak nge-lag lah, frame drop kerasa banget. Balik lagi, tujuannya aku main game adalah untuk have fun ya, nggak ambil pusing gitu kan hal-hal kayak gitu. Itu teman-teman. Oh ya, kalau daily-nya sama aja ya, hampir sama aja dengan apa ya, daily activity-nya ya kayak gini lah. Settlement mission, terus yang lain-lain ya hampir sama lah. Cuman ya itu tadi, yang membedakan adalah di area operation-nya. Kalau kita ngomong ngebanding dengan Life After ya, game yang sama-sama dengan genre yang sama, perbedaannya hanya di situ kayaknya. Tapi mungkin kedepannya mungkin akan diperbaiki atau dirubah kayak gimana ya nggak tahu juga, namanya game baru ya. Ya kita ikutin aja, kita lihat nanti kayak gimana. Oke, Garbage Street. Dan seperti sebelumnya, aku niatnya main di game ini sekarang juga tetap free to play, free player, bermain sebagai free player, nggak niat untuk top up apapun, sedikit pun, karena ya mikirnya ya belajar dari yang sudah-sudah, capek aja gitu, udah ngebangun-bangun char enak-enak, ntar tiba-tiba servernya rusak lagi, rusak dalam arti kata sepi lagi karena trade city-nya nggak hidup dan segala macam, ya akhirnya merasa ya ngapain gitu loh. Jadi ya sudahlah, sekarang ini ya nikmatin aja tanpa top up sedikit pun, karena sebelumnya pun di Life After pun cuman di server pertama aku top up, di milestone juga aku nggak top up sama sekali. Ya kita coba aja, kita lihat, kita buktikan apakah di sini free to play itu masih bisa mengejar gitu, paling tidak ya mengimbangi lah. Let's see ya. Kalau dulu di Life After ya masih, kalau setara nggak mungkin dengan yang para sultan-sultan top up itu, nggak mungkin lah, sama sekali nggak mungkin. Cuman setidak-tidaknya kalaupun
AO bareng sama random gitu, area operation bareng sama random, nggak nyusahin amat, nggak digendong-gendong amat gitu loh. Bahkan mungkin beberapa kali malah bisa nge-carry. Ya makanya kita cek aja kalau di sini bisa nggak kayak gitu. Pengen tahu aja. Kita cek seperti apa. Oke teman-teman, untuk perkenalan pertama dari playlist Game Undawn ini kayaknya cukup sekian. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih.